Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dev Game Tutorial. Setelah di video sebelumnya kita sudah membuat cara membuat mesh karakter low poly dan juga melakukan rigging pada mesh karakter kita. Namun rig yang sudah kita buat belum tentu nyaman untuk dipose ataupun dianimasikan. Untuk saat ini ketika kita ingin melakukan pose karakter, kita harus merotasikan satu-satu pun atau armatur karakter seperti ini. Nah, ini akan sangat melelahkan dan juga tidak efisien. Jadi daripada menggerakkan bone yang satu-satu seperti ini, saya memiliki cara yang lebih efisien sehingga tidak akan menghambat progres kalian dalam menganimasikan karakter. Jadi di video ini, di sini saya akan membahas mengenai yang namanya Inverse Kinematic. Inverse Kinematic adalah sistem yang dibangun oleh Blender untuk dapat menggerakkan rantai bone atau armatur karakter secara bersamaan hanya dengan menggerakkan satu bone tertentu saja. Seperti contoh, pada bagian lengan kita memiliki lengan bagian atas, lengan bagian bawah, dan juga pergelangan tangan. Jadi ketika kita melakukan pergerakan pada pergelangan tangan ini, seperti merotasikan atau memindahkan, maka lengan bagian bawah dan juga lengan bagian atas juga akan ikut bergerak. Begitu juga untuk di bagian kaki. Jadi ketika kita akan memindahkan kaki karakter ke atas, maka bagian betis dan paha pun juga akan ikut bergerak. Jadi kita tidak perlu melakukan manual pada pergerakan paha atau betis, jadi kita cukup langsung menggerakkan bagian telapak kaki, maka bagian betis dan paha pun juga akan ikut bergerak. Kira-kira seperti itulah yang namanya Inverse Kinematic. Jadi langsung saja kita akan mulai ke pembahasan videonya. Namun sebelum itu saya ingin menekankan bahwa apa yang akan saya lakukan ini itu sebenarnya diambil atau dipelajari langsung dari video yang sudah diupload oleh channel Blender Official. Jadi bagi kalian yang memang ingin belajar fundamentalnya lebih jauh, kalian disarankan untuk menonton video yang diupload langsung oleh Blender karena pembahasan di sana lebih terperinci. Sementara di video ini saya hanya akan langsung menerapkan sistem Inverse Kinematic ke karakter yang sudah kita miliki. Oke, jadi langsung aja kita akan memulai prosesnya. Oke, jadi apa yang pertama kali harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian harus memahami bahwa Inverse Kinematic itu ada dua jenis. Jadi yang pertama yaitu Auto Inverse Kinematic, dan yang kedua adalah Inverse Kinematic yang diterapkan langsung pada bagian bone. Oke, pertama kita akan mulai dulu dari pembahasan Auto Inverse Kinematic. Jadi Auto Inverse Kinematic itu bisa kalian dapatkan langsung di bagian panel sebelah kanan. Jadi kalian bisa masuk dulu ke bagian armaturnya dengan pose mode, kemudian tekan huruf N untuk memunculkan panel di sebelah kanan. Kemudian kalian masuk ke bagian tab tools, dan nanti kalian akan melihat Auto Inverse Kinematic. Ketika kalian centang di bagian Auto IK-nya ini, nah maka di sini kalian sudah bisa langsung menggerakkan telapak tangan karakter, dan nanti bagian lengan atas dan bawah akan ikut bergerak seperti ini. Nah, ini kalian bisa langsung menggerakkan tangannya dan sangat mudah sekali untuk nantinya dalam proses animasi. Tetapi Auto Inverse Kinematic ini juga masih ada memiliki kekurangannya. Oke, jadi di sini saya akan tunjukkan apa sih kekurangannya. Jadi ketika kita menggerakkan di bagian kaki semisal seperti ini, maka arah pergerakan kakinya itu salah. Yang seharusnya nekuk ke belakang ini malah nekuk ke arah depan. Nah, jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena Auto Inverse Kinematic pada dasarnya itu menggerakkan secara bebas bone armatur, sehingga tidak bisa kita kendalikan secara spesifik arah pergerakannya. Jadi Auto Inverse Kinematic ini kurang ideal kalau untuk menggerakkan bone tertentu secara khusus, seperti kaki karakter, tangan karakter yang harus mengarah ke posisi khusus.
Nah, jadi auto inverse kinematic ini akan cocok misalnya hanya menggerakkan ekor hewan, semisal kalau misalnya membuat animal, atau mungkin menggerakkan gaya rambut gitu ya, karena rambut juga kadang memerlukan bone untuk penganimasian. Nah, jadi yang tidak memiliki arah orientasi khusus. Nah, jadi kalau misalnya untuk kayak karakter yang kakinya itu mesti bergerak ke depan, auto inverse kinematic ini kurang cocok. Jadi di sini saya akan langsung ke penjelasan yang kedua, yaitu kita akan menggunakan inverse kinematic yang menggunakan bone constraint atau diterapkan langsung kepada bone atau armatur karakter. Oke, jadi di sini kita akan matikan auto inverse kinematic yang ada di panel dan kita akan tutup aja panelnya. Dan yang akan kita lakukan adalah memilih lengan bagian bawah karakter. Nah, di sini kita akan pergi ke bagian bone constraint properties. Kalian bisa temukan dengan simbol tulang yang berwarna biru di bagian bawah sini, dan kemudian add bone constraint dan tambahkan inverse kinematic. Nah, ketika kita berhasil menambahkan inverse kinematic pada bone constraint, di sini ada pilihan seperti target dan juga pole target. Sederhananya, target ini adalah untuk pengendalinya dan pole target ini itu adalah untuk mengatur sendinya atau mengatur arah orientasi pergerakan dari inverse kinematiknya. Jadi sekali lagi, kalau misal kalian ingin memahami lebih dalam terkait fungsi target dan juga pole target yang ada di bagian inverse kinematic ini, saya menyarankan kalian untuk menonton video resmi dari channel Blender Official yang berjudul Fundamental Inverse Kinematic. Jadi kurang lebih yang harus kita lakukan adalah menentukan target, yaitu armatur kita. Nah, nanti akan muncul input lagi, yaitu bone. Nah, bone ini adalah untuk pengendali utamanya. Nah, untuk pengendali utama ini kita membutuhkan sebuah bone khusus yang digunakan untuk mengendalikan seluruh dari pergelangan tangan hingga lengannya. Jadi di sini kita harus menduplikasi salah satu bone yang ada dulu di bagian lengan sini. Kita akan coba masuk ke bagian edit mode dan kemudian kita duplikat misalnya pergelangan tangan ini. Kita shift D. Kemudian kita coba scale atau perbesar agar tampilannya berbeda dari bone yang sudah ada ya. Nah, selanjutnya di sini kita harus lepas dulu nih dari pergelangan tangannya, karena saat ini posisinya masih nyangkut ya. Jadi kalau kalian masih melihat garis penghubung seperti itu, maka masih nyangkut. Jadi di sini kita harus lepas dengan Alt plus P di keyboard. Kemudian klik clear parent. Nah, kalau misalnya sudah di clear parent dan sudah tidak ada garis yang terhubung, maka di sini sudah aman. Nah, di sini kita balik lagi ke bagian pose mode dan kita masukkan bone yang sudah kita duplikat tadi. Nah, di sini namanya hand.l001. Nah, biar lebih enak di sini kita akan ganti aja namanya. Misal jadi hand.l garis bawah IK untuk inverse kinematic ya. Dan kemudian kita tinggal pilih tadi namanya hand.l garis bawah IK. Oke, dan selanjutnya di sini seharusnya sudah bisa digerakkan. Kita coba G. Nah, hanya saja ketika kita menggerakkan, badan yang lain atau armatur yang lain ikut gerak. Nah, ini kenapa? Karena di sini kalian bisa lihat ada garis-garis ya. Nah, garis-garis ini itu artinya menandakan seberapa panjang tulangnya itu terpengaruh. Nah, ini sampai ke arah pinggul bawah. Nah, kita tidak mau seperti ini, jadi saya mau hanya di bagian lengan aja. Jadi kita batasin. Kita batasinnya di bagian chain length ini, kita tambahkan 1, kemudian 2. Kenapa 2? Karena kita menghitung dari bone yang kita tambahkan bone constraint ini. Ini 1, kemudian ini 2. Jadi sehingga kuning-kuningnya itu hanya sampai ke bagian lengan sebelah sini aja. Nah, setelah itu ketika kita gerak, seharusnya sekarang sudah lengannya aja yang bergerak. Oke, jadi ini kurang lebih sudah beres. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke bahasan
pool targetnya. Nah, pool target ini seperti yang saya bilang sebelumnya, ini untuk mengatur arah pergerakan sendinya. Jadi di sini sama aja, untuk caranya kita membutuhkan bone yang akan dimasukkan ke dalam pool target. Jadi di sini kita klik dulu armaturnya. Nah, nanti di sini akan muncul bone, input bone. Nah, jadi di sini kita masuk lagi ke bagian edit mode dan kita akan duplikat salah satu. Semisal kita akan duplikat bagian lengan bawah ini ya. Shift D, kita taruh di bagian belakang sini. Kita coba rotate seperti ini. Oke, kita taruh di sebelah sini semisal. Oke, kemudian di sini kita akan balik lagi ke pose mode. Nah, di sini bone-nya itu kan masih punya bone constraint inverse kinematic ya. Di sini kita hapus aja. Dan di sini ya seharusnya kita harus putus dulu koneksinya. Di sini masih nyambung, masih ada garisnya. Ini harus kita edit lagi ke edit mode. Kita copot dengan Alt plus P di keyboard, kemudian clear parent. Nah, sehingga sudah tidak ada koneksi. Oke, dan kemudian kita balik ke pose mode dan kita tinggal tambahkan bone-nya. Nah, di sini bone-nya namanya adalah forearm.L001. Nah, di sini mungkin kita akan ganti nama, semisal sikut aja ya gitu, elbow.L garis bawah IK. Untuk yang sebelah sini juga sama, kita akan rename menjadi elbow.R karena tangan kanan garis bawah IK. Nah, kemudian di sini kita balik lagi ke bagian bone constraint di lengan bawah. Kita tinggal masukkan tadi elbow tangan kiri ya, elbow.L garis bawah IK. Nah, dengan begitu maka di sini sendinya sudah bisa digerakkan. Kita lihat, nah contohnya seperti ini. Hanya saja sekarang arah sendinya itu tidak normal nih, tidak lurus seperti biasanya. Nah, jadi di sini kita akan coba perbaiki dengan cara kita bisa atur di bagian pole angle-nya. Di sini tinggal diatur aja seperti ini, semisal kita luruskan kembali tangannya. Dan sekarang kita coba gerak-gerakin nih. Misal tangannya kita mundurkan. Ini sendinya kita mundurkan, kita lihat apakah sudah normal. Nah, ini masih belum normal ya, masih belum lurus. Ini kita lurusin lagi sejajar dengan tampilan dari bone sebelah sini. Nah, ini udah cocok nih. Satu hal yang mungkin masih kurang untuk kita lakukan ya, yaitu untuk masalah pergelangan tangannya. Untuk saat ini pergelangan tangan masih harus kita rotasiin secara manual. Jadi di sini biar nggak kesusahan karena ini kan bone-nya kecil banget ya. Jadi kita mau biar rotasinya itu langsung sekalian di bagian bone sebelah sini nih. Jadi gimana caranya? Kita akan copy aja rotasinya. Jadi kita klik di bagian bone pergelangan tangannya yang kecil ini, kita tambahkan bone constraint copy rotation. Dan untuk rotasinya targetnya kita pilih armatur, bone-nya adalah pengendali pergelangan tangannya atau IK dari hand L. Jadi di sini kita pilih hand.L garis bawah IK. Dan oke, jadi sekarang di sini rotasinya sudah ngikut ke pengendali utamanya. Jadi di sini kalau misalnya kita jauhkan dan kita coba rotate, pergelangan tangannya juga akan ikut rotate. Nah, di sini jadinya akan lebih gampang nih. Misalnya kita mau ke bawahkan tangannya kayak gini, kita rotate kayak gini. Nah, sekarang sudah jauh lebih mudah ya untuk dikendalikan. Nah, kira-kira seperti itu dia untuk inverse kinematic. Selanjutnya tinggal untuk tangan sebelah kanan. Sebenarnya yang kita lakukan itu sama seperti yang sudah kita lakukan di tangan kiri. Jadi sebenarnya kita tinggal mengulangi aja prosesnya. Jadi kita pertama-tama harus tambahkan bone constraint di lengan bawah, yaitu inverse kinematic. Kemudian targetnya adalah metariknya dan bone-nya adalah bone pergelangan tangan ini belum kita rename ya, hand.R garis bawah IK, IK.
Kemudian kita tinggal pilih aja hand.r garis bawah IK. Kemudian chain length-nya kita atur agar batasannya cuma 2. Kemudian di sini pole targetnya kita pilih yaitu elbow.r garis bawah IK. Dan kita atur rotasinya di pole angle-nya, kita luruskan seperti ini. Oke, kita coba tekuk. Kita coba pindahkan ke belakang dan kita lihat. Nah, ini masih belum lurus, kita tinggal atur lagi nih rotasinya. Oke, seperti ini. Dan terakhir itu di pergelangan tangannya. Di bagian pergelangan tangan yang kecil ini, bone yang kecil ini, kita tambahkan copy rotation dan kita pilih armatur. Untuk bone-nya adalah hand.r garis bawah IK. Oke, dan sekarang tangan kanan sudah bisa kita gerakan juga seperti halnya di tangan kiri. Oke, jadi kira-kira seperti itu dia untuk contoh hasil dari inverse kinematic yang diterapkan pada bone constraint properties. Selanjutnya tinggal kalian terapkan aja untuk di bagian kaki. Untuk tekniknya pun sama seperti apa yang sudah kita terapkan pada bagian tangan. Jadi kalian tinggal terapkan di bagian betis ini, kalian tambahkan bone constraint, kemudian kalian tinggal duplikat dan kalian lepaskan bone-nya secara terpisah dan tinggal disambung-sambungin aja ke setiap elemen yang ada. Nah, oke, jadi mungkin itu aja untuk tutorial kali ini yang bisa saya jelaskan. Semoga aja kalian paham ya dengan apa yang sudah saya jelaskan. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, sekali lagi saya merujuk kalian untuk menonton langsung video yang sudah saya berikan di deskripsi. Oke, jadi mungkin sampai sini aja video yang sudah saya buat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.